Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Dinde Lucky Plant, channelnya pecinta tanaman hias. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kabar baik selalu menyertai teman-teman semuanya ya. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan sharing atau berbagi bagaimana cara mengatasi atau memindahkan lah anakan anakan robusta variegata kuning ini ya teman-teman. Sini saya mempunyai tanaman robusta dwarf variegata kuning dengan anakan yang muncul seperti ini teman-teman. Kenapa sih anakannya muncul seperti ini? Penyebabnya apa? Kok bisa anaknya daunnya panjang seperti ini, sedangkan induknya daunnya tuh ngipas, bagus, bulat, pendek, sedangkan anaknya kok panjang kayak gini, kayak apa, menjulur ke atas gini ya si ininya teh, si daunnya teh. Nih kayak kurang bagus gitu teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatikan ya, ini dilihat kayak bukan keturunannya gitu kan, jangan-jangan beda bapak gitu ya. Ada yang bilang kayak gitu. Nah ini teman-teman ya, si anakan ini terjadi karena salah satunya adalah faktor yang sudah saya bahas di video sebelumnya, yaitu si stolonnya itu melingkar-melingkar di bawah teman-teman ya. Yang sudah saya bahas di video sebelumnya, kalau misalkan si stolon robustanya itu, si stolon calon anaknya itu melingkar-melingkar di bawah dan dia sampai tumbuh daun, maka daunnya akan seperti ini. Kemungkinan besar dan sebagian besar seperti ini daunnya. Jadi ketika teman-teman mempunyai hal seperti ini, masalah seperti ini, apa yang harus dilakukan? Ya udah, kita buru-buru pisahin aja teman-teman. Biar apa? Biar si indukan ini cepat menghasilkan anakan lagi, biar kita tidak menunggu lama, biar tidak menunggu lama untuk memanen si anakannya lagi ya teman-teman. Ini bisa dipanen, bisa teman-teman. Cuman kalau misalkan untuk perform ini kurang banget karena daunnya menjulur panjang seperti ini teman-teman ya. Ngeloyor lah katanya gitu, kalau kata orang-orang mah gitu ya. Terus bagaimana? Ya udah, kita bongkar aja nih seperti ini teman-teman ya. Langsung aja kita bongkar ya. Biar apa? Biar si induk ini cepat beranak lagi. Boleh kita bongkar teman-teman ya. Oke, bismillah, kita bongkar, kita penyet-penyet dulu. Kalau kita cabut ya kemungkinan dia akan patah. Kita bongkar aja teman-teman ya. Kita remes-remes dulu, kita bongkar. Cukup keras teman-teman. Nah kan bener nih. Nah ini seperti ini teman-teman, dia melingkar-lingkar di bawah. Iya teman-teman ya, kalau setiap pot saya itu menggunakan styrofoam sama si jaring-jaring ini. Styrofoam buat ini ya, kemarin udah di spill buat drainase, agar drainasenya lancar. Si jaring-jaring ini agar si tanaman tidak bercacaran di lantai, karena lubang potnya ini kan lubang potnya gede-gede kayak gini tuh teman-teman, biar nggak bercacaran aja yang kecil-kecilnya itu, sayang gitu kan. Nah, apa ya, nggak apa-apa, nggak terlalu bersih. Nah ini tuh kasusnya kan bener, dari atas sini dia melingkar ke bawah nih. Kalau misalkan kita jeli waktu ini mau beranak, terus kita lihat paham nih si stolonnya ke bawah, buru-buru kita belokin arahnya. Jadi nggak seperti ini teman-teman. Kalau udah seperti ini menjulur ke bawah, pasti dia tumbuhnya panjang-panjang seperti ini ya teman-teman. Oke lah, untuk langkah selanjutnya kalau misalkan udah seperti ini, nasi sudah menjadi bubur, kita potong aja teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Potongnya di sini teman-teman, nih di sini potongnya. Nah udah tuh. Nih tumbuh nggak? Insya Allah tumbuh teman-teman. Padahal ini variegatanya bagus tuh teman-teman. Variegatanya kuningnya ini ngejreng ini teman-teman. Kuningnya ngejreng teman-teman ya. Dan lapis juga variegatanya. Lapis legit teman-teman ya. Nah ini kenapa saya potong di sini? Kalau potong di sini sayang teman-teman. Ya insya Allah ini juga ntar bisa menghasilkan anakan lagi teman-teman ya. Bisa. Kalau misalkan saya potong di sini, ini sayang kebuang stolon ini, karena stolon ini masih produktif. Insya Allah diantar tumbuh lagi tunasnya di sini.
kalau misalkan si anak yang pertama varigata gini dari stolon ini ya, dari stolon ini varigata kan ya. Nah, insya Allah ntar kalau keluar dari sini varigata lagi teman-teman. Makanya kalau misalkan ada yang seperti ini, jangan di sini potongnya teman-teman ya. Ini rahasia sebenarnya, ini rahasia perusahaan nih sebenarnya mah ya. Tapi ini saya share lah, insya Allah lah bermanfaat ya, ilmu buat teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, pokoknya kalau misalkan ada yang seperti ini tanamannya, baik yang itu hijauan atau varigata ya kita potong aja, karena daunnya menjulur ke atas seperti ini kurang bagus performnya. Dan motongnya di sini aja nih. Ini juga kebagian bonggolnya masih, ini juga masih kebagian panjang. Karena apa? Karena di sini insya Allah tumbuh lagi anakan yang baru nantinya. Nah kalau udah seperti ini kita tanam lagi teman-teman. Nah kalau bisa sih si ini ya tuh ntar ditongolin kayak tadi, ini dibolongin nih biar tumbuh lagi, dibolongin potnya gitu teman-teman. Tapi ntar lah insya Allah saya bolongin ya. Ini untuk ini aja ya, sementara waktu saya tanam dulu. Nah ini dipisahin nggak apa-apa. Nah tanam ya, masukin lagi styrofoamnya ini teman-teman ya, masukin styrofoamnya secukupnya saja buat drainasenya agar lancar. Udah gitu kita tanam lagi si indukan robusta dwarfnya. Medianya pakai kembali yang tadi, masih bagus medianya, masih ada pupuknya. Dengan berbeda kan sama ini, kalau ini kan stolonnya nggak ke bawah tuh, langsung ke atas ini. Kalau langsung ke atas ini dia bakal langsung tumbuh daun dan hampir mirip dengan induknya, daunnya nanti nggak panjang-panjang ya teman-teman ya. Pokoknya pohon sansevieria apapun kalau misalkan tumbuh daunnya dari bawah seperti itu pasti akan panjang-panjang daunnya teman-teman ya. Jadi kita harus jeli kalau memperhatikan calon anak si sansevieria ini ya teman-teman ya. Nah, ini ya udah ya. Tadi kan stolonnya di sini ya, insya Allah nanti akan saya bolongin di sini buat apa si calon anaknya bisa biar bisa nongol di sini teman-teman ya. Dah. Ini indukannya, ini anakannya ya. Nanti tinggal saya tanam nih anakannya dengan media biasa ya. Insya Allah mungkin ini bakal saya jadikan indukan lagi teman-teman, karena ini sangat bagus nih varigatanya, kuning banget. Ya teman-teman ya, untuk sharing di video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.